Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan kalau di hari Minggu ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, sampai saat ini kita terus menikmati indahnya kasih Tuhan yang agung dan mulia. Marilah syukuri karya agung yang telah Tuhan nyatakan bagi kita dalam ibadah ini. Mari kita melakukan klik nomor 122, Kasih dari Sorga. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing yang diambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat 17 tertulis. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari kita melakukan klik nomor 342, Kasih yang Abadi. Jemaat silakan duduk. Ketika kembara hidup juang, kita bertabur berkat. Manusia tetap berkutut dalam dosa. Citra diri yang segambar dengan Allah telah kita coreng dengan pikiran jahat,
tutur kata kasar, dan perbuatan yang tak selaras dengan kehendak Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kita setiap saat. Dan akhirnya kita kehilangan kemuliaan Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, memohon pengampunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, membawa pengakuan kami di hadapan-Mu, bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu, lewat ibadah di minggu pagi ini, bermohonlah kami kepadamu Bapa, ampuni kami dari setiap salah dan dosa. Biarlah kami bukan hanya mampu berucap, tetapi mampu melakukannya dalam hidup. Bagaimana kami hidup dalam kasih. Ya Tuhan, sungguh kami percaya Engkau mengampuni akan salah dan dosa kami ketika kami membawa pengakuan kami di hadapan Tuhan secara jujur. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 78 hingga ayat 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Mari kita melakukan NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan dan untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan di minggu pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Joy Sondak, Magister Teologi, selaku Wakil Sekretaris 1 Bidang Pekerja Gemim dan Pelayan Khusus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini, dan karena itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, yang selalu menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami,
Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami ini. Dan kami menikmati kemurahan Tuhan. Karena itu kami datang bermohon, Tuhan kiranya menolong kami semua di saat kami mau membaca firman-Mu. Roh Kudus bekerja dan memperlengkapi kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu di hari ini. Tuhan kiranya ampuni kami dari dosa-dosa yang kami lakukan padamu. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memungkinkan kita menikmati kehidupan walaupun di tengah begitu banyak pergumulan dan tantangan, termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita percaya bahwa apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Kasih itu nyata bagi setiap orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah cerita, kisah nyata, jadi sungguh-sungguh terjadi. Kisah ini memang sudah lama terjadi di Amerika.
mengisahkan tentang dua keluarga yang hidup di masa yang sama di abad ke-18. Yaitu kisah dari keluarga Jonathan Edwards dan keluarga Max Juke. Ada perbandingan di dua keluarga ini. Yang pertama Jonathan Edwards, dia hidup mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan. Dia dikenal sebagai pengkhotbah rohani yang terkenal di abad 18. Dia menjadi seorang rektor di sebuah akademi di New Jersey. Seumur hidupnya dicatat bahwa dia konsisten menyerahkan segenap kehidupannya untuk melayani Tuhan. Ia menikah dengan seorang perempuan yang takut akan Tuhan, namanya Sarah. Dan mereka dikaruniai 11 orang anak. Anak-anaknya dididik dalam takut akan Tuhan. Jonathan Edwards meskipun dia sibuk, tetapi setiap hari pada pukul 4.30 pagi, ia bangun bersaat teduh di ruang perpustakaannya. Keluarganya tidak pernah membebani negara 1 sen pun, tetapi justru memberi kontribusi yang begitu besar untuk masyarakat. Ia membangun keluarganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, setelah diselidiki, ia mempunyai 1.000 lebih keturunan. 13 orang menjadi rektor. 65 orang menjadi profesor. 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat. 30 orang menjadi hakim. 100 orang menjadi pengacara. 75 orang menjadi perwira militer. 100 orang menjadi pendeta. 60 orang menjadi penulis terkenal. 80 orang menjadi pemegang penting dalam berbagai instansi, termasuk menjadi gubernur. 1 orang memegang peran penting menjadi wakil presiden Amerika Serikat. 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat. 1 orang menjadi penilik keuangan Amerika Serikat, dan tidak ada keturunannya yang merugikan negara. Saudara-saudara, kisah nyata ini adalah sebuah contoh dari apa yang disebut oleh para sosiolog sebagai pola 5 generasi. Apa yang dilakukan seseorang akan berpengaruh sampai ke keturunan kelima. Warisan generasi ke generasi dari anak-anak Edwards menyaksikan pengaruh dari seorang pengikut Tuhan yang tulus, yang tinggal di dalam Yesus, yang menuruti perintah-perintah Yesus. Yang kedua, Max Juke hidup di masa yang sama. Seorang yang tidak takut Tuhan, tidak beriman, tidak percaya pada Tuhan. Ia menikah dengan seorang perempuan yang juga tidak percaya Tuhan. Tidak membawa anak-anak mereka hidup takut Tuhan. Tidak mengizinkan anak-anak mereka ke gereja, meskipun mereka menginginkannya. Dia seorang pemabuk, tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia mempunyai 540 keturunan setelah diselidiki. 310 orang mati sebagai pengemis. 150 pernah masuk penjara dengan hukuman penjara rata-rata di atas 13 tahun. 7 diantaranya pembunuh.
100 orang lebih pemabuk, dan banyak keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Keluarga ini telah merugikan negara sebesar 12 miliar. Telah merugikan negara untuk merehabilitasi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah nyata ini membawa kita untuk memahami bagaimana cara Tuhan menyatakan penyertaannya bagi orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan manusia. Dan kita selalu diberi ruang dan waktu untuk terus dan terus belajar hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, menjadi sahabat Tuhan untuk dapat mengerti tentang rancangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Kita selalu diberi kesempatan untuk mengerti rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Kita bandingkan Yeremia pasal 29 ayat 11. Dalam proses Tuhan, kita dijadikannya pribadi dan umatnya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tentang kasih Tuhan itu, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Kristus yang adalah kasih itu sendiri berbicara tentang kasih. Yang pertama, mengenai kasih Allah kepadanya. Dan tentang hal ini, Ia memberikan kepada kita penegasan bahwa Allah benar mengasihi dia. Ayat 9 bacaan kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Bahwa Ia tinggal di dalam kasih Bapanya, sebab Ia taat kepada hukum Bapanya. Aku menuruti perintah Bapakku sebagai pengantara, dan dengan demikian tinggal di dalam kasih-Nya. Dia menunjukkan bahwa Dia setia mengasihi Bapanya dengan terus melangkah menjalankan tugasnya, dan karena itu Bapa terus mengasihi Dia. Kepadanya Bapa berkenan karena Dia tidak menjadi pudar dan tidak patah terkulai. Kita bisa bandingkan pada Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Manusia telah melanggar hukum penciptaan, dan karena itu ia telah menjauhkan diri dari kasih Allah. Tetapi Kristus telah menjadi penyelamat manusia dengan mematuhi hukum penebusan. Dan dengan demikian ia tinggal di dalam kasih Bapa dan mengembalikan manusia ke dalamnya. Yang kedua, mengenai kasih Kristus terhadap murid-muridnya. Saudaraku, meskipun ia meninggalkan mereka, ia tetap mengasihi mereka. Saudara-saudara, mari kita perhatikan hal ini. Pola kasih tersebut seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Sebuah ungkapan yang tidak lazim mengenai kasih Kristus yang rendah hati itu. Seperti Bapa telah mengasihi Dia yang paling layak itu, demikianlah Kristus mengasihi murid-muridnya yang paling tidak layak itu. Kristus dapat membuat manusia diterima oleh Bapa. Kristus mengasihi murid-muridnya sehingga Dia rela menyerahkan nyawanya bagi mereka. Tidak ada bukti kasih yang lebih besar yang ditunjukkan selain daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan dengan kasih inilah Kristus telah mengasihi manusia.
Dia adalah jaminan pembebasan kita. Meskipun dia tahu bahwa kita tidak akan pernah membalasnya. Dan sudah mengetahui betapa besar pengorbanan yang harus ia lakukan. Saudaraku, kehebatan kasih Kristus mengungguli segala kasih yang lain. Dia tidak hanya menandingi, tetapi juga melampaui segalanya, beyond. Kristus mengasihi murid-muridnya, sehingga dia membawa mereka ke dalam persahabatan dengan dirinya. Ayat 14 dan 15 bagian bacaan hari ini. Kamu adalah sahabatku. Arti yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwa jika para murid melakukan perintah Yesus, maka mereka membuktikan mereka adalah sahabat-sahabatnya. Karena itulah ia memberikan nyawanya bagi mereka. Saudara-saudara, ayat ini dekat sekali maknanya dengan ayat 10. Dalam bagian ini tidak ada pembedaan antara tinggal di dalam Kristus dan menjadi sahabatnya. Dari firman Tuhan kita belajar tentang Lazarus yang dijadikan oleh Yesus sebagai sahabat. Yesus mengasihi Lazarus, Lazarus mengasihi Yesus. Sama seperti Kristus tinggal di dalam Bapa dengan mematuhi perintahnya, begitu juga para murid harus mematuhi perintah Yesus supaya tinggal di dalam kasih-Nya. Yang ketiga, mengenai kasih para murid terhadap Kristus. Hal ini harus ditunjukkan oleh kasih yang besar yang telah lebih dahulu ia berikan kepada mereka, supaya tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggallah di dalam kasih-Mu untukku, dan di dalam kasih-Ku untukmu. Saudara-saudara, semua orang yang mengasihi Kristus harus tinggal di dalam kasih mereka kepadanya. Artinya selalu mengasihi Dia, mempergunakan setiap kesempatan untuk menunjukkan dan mengasihi Dia sampai pada kesudahannya. Para murid harus pergi keluar, melayani Kristus sekalipun diperhadapkan pada berbagai kesukaran. Akan tetapi kata Kristus, tinggallah di dalam kasih-Ku. Artinya kasih Kristus bagi murid-muridnya sangat jelas. Hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang Kukasihi. Tetaplah bersamaku, bersatu dengan Aku, supaya Aku terus mengasihi kamu. Hal ini juga dapat memberi penegasan tentang maksud Tuhan, yaitu jangan sekalipun berpaling dari kasih-Ku, atau tetaplah menjadi orang yang Kukasihi. Tetaplah hidup dan berperilaku sebagaimana seorang yang Kukasihi. Murid-murid Yesus wajib menuruti perintah ini, bukan saja dengan mematuhi perintah ini, melainkan menyebarkan perintah tersebut kepada orang lain dengan setia. Yang keempat, mengenai kasih para murid satu sama lain. Hal ini harus mereka tunjukkan sebagai bukti kasih mereka terhadap Kristus dengan rasa syukur atas kasih-Nya terhadap mereka. Mereka harus menuruti perintah-Nya, dan inilah perintah-Nya, yaitu supaya saling mengasihi. Ayat 12 dan 17 bacaan hari ini. Allah
Allah rindu melibatkan manusia di dalam karya selamatnya sebagai seorang sahabat luar biasa. Dia menempatkan umatnya di dalam dunia untuk bekerja dan memberi buah. Kesempatan yang indah. Dengan memberikan mahkota kemenangan, Tuhan mau sahabatnya untuk bekerja dan memberi buah. Firman-Nya, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Hamba berarti tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Aku menyebut kamu sahabat. Sahabat, seorang yang mempunyai hubungan yang karib. Peduli serta rela berkorban. Itu sahabat. Tidak pernah mengecewakan. Menaruh simpati dan empati. Kristus menjadikan muridnya sebagai sahabat. Sebab kepada mereka diberitahu segala sesuatu dari Bapa. Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Atau segala sesuatu yang dikatakan Bapa padaku. Itu yang diberitahu kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita belajar dari banyak kesaksian Alkitab. Dari pengalaman-pengalaman perjalanan hidup orang percaya umat Tuhan. Bagaimana Tuhan menaruh perhatian dan memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Kita juga punya pengalaman-pengalaman iman. Bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Menjadikan kita muridnya, menjadikan kita sahabatnya. Mengingatkan kita supaya tetap tinggal di dalam Tuhan. Walau kita memahami tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan bukan berarti sepi daripada yang namanya tantangan dan pergumulan. Tetapi kalaupun tantangan dan pergumulan itu kita hadapi, maka Tuhan jualah yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi banyaknya pergumulan dan tantangan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari perenungan hari ini kita belajar bahwa pertama, Yesus Kristus adalah kasih itu sendiri. Kasih yang sejati, kasih yang rela berkorban, dan Dia menginginkan umatnya hidup di dalam kasih-Nya. Yang kedua, Kristus menginginkan gerejanya hadir di dunia ini dan mengasihi semua orang. Menjadi sahabat untuk tetap menjalin persahabatan dengan siapapun, dengan semua orang. Mampu mewujudkan kepedulian, bersimpati dan berempati pada setiap persoalan sesama manusia. Yang ketiga, gereja kiranya dapat seiring sejalan, saling menguatkan di tengah perbedaan dan kepelbagaian sebagai wujud ketaatan untuk melakukan perintah-Nya. Gereja terpanggil untuk bersekutu, bersaksi dan melayani serta menghasilkan buah sebagai sebuah jawaban atas pemanggilan dan pengutusan Tuhan sebagai orang percaya. Yang keempat, saudara-saudara, besok tanggal 25 Mei tahun 2020 bersama-sama dengan seluruh gereja yang mengaku esa dalam Kristus merayakan 70 tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Bahtera Oikumene ini mengarungi lautan yang penuh dengan tantangan. Kita diajak untuk menyadari kesatuan kita di dalam Kristus.
Sehingga perintah untuk saling mengasihi bukanlah sekedar isapan jempol semata, tapi secara sadar menuntut adanya kepedulian sosial yang sungguh-sungguh demi keberlangsungan keutuhan ciptaan. Beroikumene tidak sebatas kepada pembangunan gereja yang banyak. Beroikumene tidak sebatas pada kerjasama antara gereja A dan gereja B. Tapi oikumene adalah ketika mereka yang berbeda dengan kita merasa lapar dan kita memberi mereka makan. Oikumene adalah ketika mereka haus dan kita memberi mereka minum. Oikumene adalah ketika mereka tidak mempunyai pakaian dan kita memberi mereka pakaian. Kita ditetapkan Allah untuk menghasilkan buah bagi semua orang. Kehidupan yang menghasilkan buah harus berdampak positif tanpa harus memandang agama, orientasi gender, suku, ras, dan golongan. Sehingga doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21a, supaya mereka semua menjadi satu. Ut omnes unum sin. Betul-betul memantik semangat beroikumene kita, dan ini dimaksudkan agar supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Saudaraku, marilah kita tetap tekun, setia di dalam Tuhan. Di tengah banyaknya pergumulan dunia ini, termasuk dalam pergumulan adanya pandemi COVID-19, kita berdoa, kita dimampukan di situasi yang sulit ini untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan bagi kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita selamanya. Amin. Marilah kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita melalui pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dengarkanlah nats persembahan yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita akan memberi persembahan, dan sementara kita memberi, mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 381. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, dan apa yang berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu, karena kami sungguh merasakan bahwa Tuhan selalu ada di tengah kehidupan kami. Bersyukurlah kami di hari Minggu ini,
kami pun boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa, lewat ibadah di minggu pagi ini, kami boleh dikuatkan dengan firman. Firman-Mu kiranya memberi motivasi baru bagi kami untuk bagaimana kami mampu melihat sesama kami, bagaimana kami mampu menerapkan kasih bagi sesama kami. Ketika suasana pandemi COVID-19, kami boleh berbagi berkat karena Engkau yang lebih dulu memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau kiranya senantiasa menuntun dan mengarahkan langkah hidup kami, sehingga sukacita tetap terus mewarnai kehidupan ini. Pribadi maupun keluarga, berkenan Engkau memberkati dengan segala sesuatu yang dilakukan, walaupun kami masih harus bekerja, belajar, dan beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami tetap terus berdoa dan bermohon kepadamu. Berkat jasmani, berkat rohani, kiranya Tuhan berikan bagi kami, dan kami pun mampu mengucap syukur dalam situasi apapun. Tuhan pilih keberadaan keluarga kami, tanggung jawab sebagai orang tua bagi kehidupan anak-anak, tapi juga tanggung jawab anak-anak di tengah kehidupan keluarga. Mampukan kami, baik sebagai orang tua maupun anak-anak, untuk melakukan hal-hal yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi juga ketika kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati orang tua kami yang Engkau anugerahkan lanjut usia. Biarlah boleh menikmati kehidupan bersama dengan anak cucu, dalam kebersamaan satu keluarga yang mau hidup takut akan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena Engkau masih beri kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah. Engkau kiranya berkenan memberkati jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah, dari kolom 1 sampai kolom 10. Dalam setiap aktivitas mereka, Tuhan beri kesehatan, beri kemampuan dan hikmat, sehingga apa yang dilakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh mendatangkan berkat yang indah di tengah menjalani kehidupan. Saat ini kami bawa dalam doa untuk anggota jamaat kami yang boleh merayakan hari ulang tahun pribadi ataupun merayakan hari ulang tahun pernikahan sepanjang minggu yang akan berjalan. Tuhan kiranya berkati sukacita mereka, terlebih beri kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka mampu mengisi hari-hari yang Engkau anugerahkan dengan penuh ucapan syukur. Bapa di sorga, kami pun bawa dalam doa untuk anggota jamaat yang saat ini masih tetap terus bergumul dengan kehidupan mereka yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Engkau kiranya berkenan menolong mereka, beri kekuatan iman,
dalam situasi seperti ini, mereka pun mampu bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah hidup dan penghidupan mereka taruh dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya jalan keluar akan Tuhan berikan kepada mereka. Engkau memberkati tugas pelayanan dari Syamaz Penatua, Komisi Bipra, ada UPK dari kolom 1 sampai kolom 10, Komisi Kerja, Kelompok Fungsional Lansia, BPPJ, panitia, pegawai kostor dan pendeta. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, tapi sukacita melayani tetap terus ada. Dan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, semua boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat yang indah dalam kelangsungan persekutuan Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Bapa di sorga, di hari Minggu ini kami bersyukur karena Ibu Pendeta Joyce Sondak, Magister Teologi, boleh menyampaikan firman bagi kami semua. Engkau memberkati Ibu Pendeta Joyce di tengah tanggung jawab sebagai Wakil Sekretaris 1 Bidang Pekerja Gemim dan Pelayan Khusus, tapi juga tanggung jawab di tengah kehidupan keluarga. Mampukan dia dan apa yang dia lakukan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya sehingga mereka tetap terus merasakan berkat yang dari Tuhan. Bapa, saat ini kami bersyukur kami boleh memberi persembahan dalam bentuk uang. Berkenan Engkau memberkati supaya dapat digunakan dalam pelayanan gereja-Mu. Kami tetap terus topang dalam doa untuk tugas kerja Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat. Kiranya apa yang diprogramkan itu boleh dijalani secara bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa dalam doa untuk tugas kerja pemimpin bangsa kami, pemimpin yang ada di daerah kami. Bapak Gubernur bersama dengan Wakil Gubernur, pemimpin yang ada di kabupaten kota, pemimpin yang ada di kecamatan, pemimpin yang ada di kelurahan dan desa, pemimpin yang ada di lingkungan. Tuhan kiranya beri semangat, hikmat, dan kearifan tetap terus mereka miliki, sehingga mereka boleh menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang boleh menjadi berkat, pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati masyarakat, sehingga secara bersama-sama boleh menjalankan tanggung jawab, sehingga boleh menjadi masyarakat yang mampu menciptakan sesuatu yang aman, nyaman, sehingga berkat Tuhan pun boleh teralami di tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, kami pun tetap terus berdoa dan bermohon kepadamu. Engkau kiranya mau mengampuni kami dari salah dan dosa, baik yang dilakukan oleh pemimpin jemaat, pemimpin masyarakat, tapi juga bersama dengan jemaat dan masyarakat. Kami sadar bahwa sebagai manusia,
kami tidak lepas dari melakukan kesalahan. Karena itu, pulihkan keadaan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 sambil kami berdoa bagi mereka yang mengambil bagian untuk mengatasi, memutus mata rantai COVID-19. Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatan para medis, dokter, perawat, tapi juga relawan yang lain. Tuhan menolong bagi mereka yang terkena virus COVID-19. Tuhan kiranya berkenan sembuhkan. Berkati kehidupan pribadi bersama dengan keluarga untuk melihat bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah baik. Bapa di sorga, biarlah kami hidup secara bersama, saling menghargai, saling menghormati, tapi juga mau melakukan hal-hal yang baik dan benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan tutup ibadah ini, diundang berdiri sambil kita melakukan klik nomor 293, sukacita melayani. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita untuk terus melanjutkan kerja dan pelayanan sesuai amanatnya. Mari kita melanjutkannya dalam tuntunan firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih,
Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pergilah, lakukanlah semua itu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, ibadah telah selesai dan selamat kita berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.